ayat ini menjelaskan bahwa wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Jadi kita itu selain diuji oleh Allah lewat orang lain, kita itu sebetulnya juga jadi ujian buat orang lain. Kadang kita nggak sadar. Misal dia ini sifatnya seperti ini, sepertinya memang buat menguji saya. Jangan-jangan sebaliknya loh. Ya. Jangan-jangan sebetulnya dia yang teruji gara-gara kita. Tapi karena dia sudah lulus ujiannya, gitu ya. Jadi dia lebih tenang menghadapi kita dan kita tuh mangkal menghadapi dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Jangan-jangan ketika orang kok ngeselin di hadapan kita, jangan-jangan tuh sebenarnya kita yang tadinya ngeselin, tapi karena dia berhasil menguasai medan, ya kan, akhirnya kita yang jadi kita yang kesel sama dia. Itu bisa jadi. Nah, jadi ini bisa kita katakan seperti itu. Tapi di sini memang salah satunya adalah beberapa orang, diantaranya Bilal bin Rabah, ya. Bilal, kemudian Salman, dan satu lagi Syuhaib Ar-Rumi. 3 orang ini yang menjadi penyebab turunnya ini. Kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha ula imanallah alaihim min bainina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya dengan sebagian mereka yang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Maksudnya orang-orang semacam ini tuh itu Salman, Syuhaib, dan Bilal. Ini orang-orang semacam ini dibilangnya kayak gitu. Bayangkan aja kalau misalnya di zaman itu mereka dibilang orang-orang semacam ini, berarti seperti apa mereka. Jadi memang sangat diremehkan orang-orang seperti itu. Salman, Syuhaib, kemudian Bilal, itu orang-orang yang diremehkan. Makanya kemudian mereka bilangnya seperti itu. Ya, orang-orang semacam inikah yang di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Ya, Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Nah gitu. Juga ada satu kisah di mana kemudian Bilal itu pengen membunuh Abu Sufyan, gitu ya. Terus kemudian Abu Bakar Siddiq itu memarahi Bilal, nggak boleh kayak begitu, masa mau bunuh-bunuh, nggak boleh dong, kamu tega banget sih, gitu kan. Terus diadukan kepada Nabi, ya, kata Nabi, kamu yang salah Abu Bakar, dia benar, gitu. Jadi ini keutamaan Bilal di hadapan Nabi, luar biasa ya. Jadi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini punya posisi yang luar biasa di mata umat Islam. Sampailah kemudian nanti Bilal ikut berhijrah. Ada satu kisah juga yang cukup unik ya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu bercanda sebetulnya sama Bilal. Nih, hati-hati, namanya syamatah ya. Namanya ngeremehin orang. Jadi Abu Dzar itu bilang kepada Bilal, budak hitam. Terus kata Bilal nggak jawab sebetulnya, cuma Bilal laporin kepada Rasul. Ya, bilang sama Rasul, wahai Rasul, Abu Dzar bilang kayak gini sama saya. Kata Rasul, mana Abu Dzar, mana sini, dipanggil. Akhirnya datanglah kemudian Abu Dzar, dipanggil, Abu Dzar, ya benar kamu ngomong begitu sama Bilal? Benar wahai Rasul. Kata Rasul, itu adalah sisa-sisa kejahiliahan kamu. Tuh, jadi kalau orang rasis itu jahili. Ingat ya, ini kadang-kadang suka pada salah sih. Kamu gendut, rasis. Bukan rasis itu namanya. Rasis itu kalau misalnya kaitannya dengan etnik. Misalnya, orang ngapak itu nggak ada yang kaya, itu rasis. Ya, jangan diaminin loh. Ya. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Walaupun kita mau ngomong, cuma jangan diomongin ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, Abu Dzar bilang gitu, budak yang hitam gitu ya. Ditanya sama Rasul, itu sisa-sisa kejahilian kamu ya Abu Dzar. Sekarang minta maaf sama Bilal, ya. Dan bagaimana coba cara minta maafnya? Siapa tadi? Abu Dzar kepada Bilal. Kata Abu Dzar, wahai Bilal, aku betul-betul minta maaf sama kamu. Sekarang ini dia bersujud, dia merebahkan badannya, kemudian ini kepala saya, silakan injak supaya ridho sama saya. Luar biasa cara minta maaf mereka. Coba kita jadi Bilal, tadi dulu ya, ambil sepatu dulu ya, gitu. Sepatu safety, ya, yang orang pabrik. Kata Bilal apa? Nggak usah. Sudah saya maafkan sebelum tadi saya adukan kepada Rasul. Saya adukan kepada Rasul supaya menjadi pelajaran saja. Ya?
Luar biasa kan? Kalau kita mah dibahas terus. Saya tadi habis injek kepalanya Abu Zar. Story, saya habis injek kepalanya Abu Zar. Itu terus dibahas. Sampai ceritain ke anak-anak, dulu bapak itu injek kepala sahabat Nabi. Kalau kita kan itu, kalau mereka sudah bersaudara dan mereka hatinya terpaut satu sama lain. Nah ini, jadi Bilal itu sebetulnya dalam hidupnya juga masih setelah merdeka itu masih dapat pelecehan-pelecehan. Nah, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat saja karena tentang Bilal di pertengahan ini agak-agak debatable. Ya, saya cuma ngomong manakibnya aja nih, keutamaan-keutamaan setelah ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sebelum kita bahas tentang bagaimana dia azan, Bilal bin Rabah itu juga pernah ditanya sama Rasulullah SAW. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, kata Rasul. Wahai Bilal, gimana caranya engkau bisa mendahuluiku masuk surga? Bilal kan bingung, maksudnya gimana sih gitu. Jadi ceritanya, aku bermimpi wahai Bilal. Ru'aitu qasr. Aku melihat istana. Terus aku tanya kepada malaikat, ya, liman hadzal qasr? Ini buat siapa? Kata malaikat, lirajul min ummati Rasul, ya, min ummati Muhammad gitu ya. Terus kata Nabi, fa ana Muhammad, saya Muhammad. Waliman hadzal qasr? Ini buat siapa sebetulnya istana ini? Buat lirajul min Quraisy gitu ya. Anak Quraisyun, kata Nabi. Saya orang Quraisy. Kalau misalnya dibilang ini buat orang Quraisy. Terus siapa? Nah, ini buat Umar. Kemudian Nabi dalam mimpi itu juga mendengar ternyata ada langkah kaki. Langkah kakinya sudah terdengar. Ada yang bilang, sebuah riwayat mengatakan langkah kaki, sebuah riwayat yang lain mengatakan terompah atau sendal. Kalau malam yang jelas sama-sama kaki. Kemudian begitu Bilal, ceritanya seperti itu. Kemudian Bilal sambil menangis bilang, ya Rasulullah, aku tidak pernah sekalipun setelah adzan kecuali aku akan sholat setelahnya. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang juga mengatakan, wah demi Allah Rasulullah, aku tidak pernah sekalipun berwudu kecuali sholat setelahnya. Nah, terus kemudian Rasul bilang, oh ternyata itu yang membuat kamu mendahuluiku. Artinya apa? Rasul saat itu bilang bahwa Bilal itu mengamalkan sesuatu yang Rasul belum mengamalkan. Ngeri ya, mendahului Rasul. Nah ini bukan bid'ah, karena kalau terjadinya di masa Rasul dan Rasul tidak melarang, namanya bukan bid'ah. Oke? Kalau di masa Rasul ayat masih turun, itu bukan bid'ah. Kalau Rasul sudah meninggal, nah baru terjadi bid'ah. Jadi kalau saat itu Bilal sudah melakukan amalan yang mana Rasul belum melakukan. Kata Rasul, engkau yang mendahuluiku melakukan amalan itu sehingga engkau masuk surga mendahuluiku. Maksudnya sebetulnya bukannya Bilal lebih baik daripada Rasul, bukan. Tapi saat itu ya Rasul sampai kemudian mendengar suara kakinya Bilal. Padahal itu saat mimpi itu lagi lihat istana yang diperuntukkan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu. Jadi ternyata Bilal punya keutamaan yang luar biasa, amalannya luar biasa. Makanya kalau kita misalnya membiasakan ibadah itu kayaknya biasa. Yang tidak biasa adalah mengibadahkan kebiasaan. Nah kebiasaannya Bilal tuh adzan. Jadi ya udah ibadah gitu ya. Jadi mengibadahkan kebiasaan itu yang lebih sulit daripada membiasakan ibadah. Sholat duha biasa, sholat tahajud membiasakan sholat tahajud biasa. Biasakan sholat rawatib biasa. Ya, sholat sunnah rawatib. Kalau mengibadahkan kebiasaan itu yang nggak biasa. Kuliah jadi ibadah, kerjaan jadi ibadah, ketemu sama istri jadi ibadah. Nggak punya istri ibadah. Tetap apa aja kan banyak ibadah ya dilakukan oleh bujang-bujang ya. Makanya saya sering dapat tuh kalau berkesan di WhatsApp itu ada yang suka nge-share kalender puasa. Ini pasti nge-share bujang nih gitu. Nanti ya siap kapan harus puasa ya kan. Pokoknya maksimalkan soal puasa terus ya sebelum menikah. Tapi memang betul loh, saya kasih tahu aja. Kalau nanti udah nikah emang agak sulit puasa itu. Ya. Karena ada penggoda puasanya. Oh, tergoda terus gitu kan. Jangan puasa gitu. Jadi
Seperti itu ya teman-teman. Karena memang seperti begitulah kita ketika sudah menikah pasti hilang beberapa kesempatan untuk berdosa itu. Nah, kembali lagi ke soal ibadah tadi. Ini yang membuat Bilal dijamin masuk surga. Ya, bahwasanya Bilal melakukan ibadah yang luar biasa walaupun itu sederhana. Emang ibadah sesederhana pun ibadah kalau kita nggak ngebiasain emang susah ya. Sholat duha tuh cuma 2 rakaat. Ya, di waktu duha nggak sampai 5 menit kok kita kalau melaksanakan sholat duha itu, kecuali yang situ baca Al-Baqarah ya. Tapi saya yakin saya yakin kalian baca Al-Baqarah 5 ayat pertama atau 3 ayat terakhir ya, atau ayat kursi itu Al-Baqarah juga ya. Masa ya kita baca semua, nggak kerja dong kalau kita baca semua Al-Baqarah itu. Bisa 2 jam gitu kan, bisa nggak lebih, hampir 3 jam. Nah, itu yang membuat kemudian Bilal terdengar langkah kakinya di surga. Kemudian saya skip langsung ke Madinah ya, ketika Bilal sudah ikut berhijrah ke Madinah. Nah, nanti ada cerita yang agak seru. Ceritain gak nih? Nggak usah ya? Ceritain gak? Bayar juga enggak, minta-minta cerita. Jadi ceritanya Zaid lagi. Siapa? Bilal bin Rabah itu sudah di Madinah. Nah, tapi di Madinah ini kan semua orang sudah masuk Islam nih di Madinah nih. Suku Aus dan Khazraj terutama, ya, sudah masuk Islam semua. Tapi belum ada panggilan untuk sholat. Belum ada kesepakatan untuk bagaimana caranya memanggil orang-orang untuk sholat. Akhirnya kan semua pada urun rembuk, pada ngusulin ini aja deh, coba kalau kita sholat pakai lonceng gimana? Pakai lonceng. Oh iya, pakai lonceng yang diukir nanti kemudian bisa dipukul. Ini kayak orang Yahudi, kayak misalnya manggil ibadah untuk Nasrani apa Yahudi nggak tahu, pokoknya salah semua lah mereka ya. Sorry ya orang Yahudi dan Nasrani ya yang nonton, nanti dilaporin lagi. Jadi lonceng terus. Tapi orang-orang bilang nanti kok ini kok jadi menyerupai agama lain. Orang-orang pada seneng dong nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah kalau melihat kita pakai lonceng. Akhirnya ternyata ya tidak lama kemudian ada seorang namanya Abdullah bin Zaid bin Talabah. Nah, tadi makanya saya ngomong Zaid tadi. Abdullah bin Zaid bin Talabah ini yang akhirnya bermimpi. Jadi mimpi ya, pokoknya mimpinya ringkasnya bahwa dia diajarkan untuk memanggil sholat dengan kalimat ini. Maka katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham, bukan gitu, itu mah kurban. Ya, takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu mimpi. Kita kan kalau mimpi bangun udah lupa ya tadi mimpi apa ya. Misalnya kita mimpi terus ketemu sama siapa, ngomong apa, bangun itu udah lupa. Nah, Abdullah bin Zaid bin Talabah ini mungkin karena mimpinya memang langsung dari Allah, kemudian mendatangi Rasul. Wahai Rasul, aku kemarin bermimpi seperti ini dan seperti ini, bahwa ada yang namanya panggilan sholat, aku diajarkan untuk menyebutkan ini. Kata Rasulullah SAW. Nah, kamu kasih tahu Bilal. Langsung tunjuk Bilal. Jadi saat itu belum ada ujian audisi gitu ya. Untuk siapa kira-kira yang cocok untuk memanggil sholat. Tapi kemudian Nabi langsung tunjuk. Kamu ajarin Bilal sana. Berarti apa? Bilal punya keutamaan suara yang bagus dan lantang. Nah, kita semua punya suara yang bagus sebetulnya. Walaupun lebih bagus kalau kita diam, ya kan? Jadi ternyata memang begitu. Allah mengkaruniakan kepada kita suara yang bagus, tapi tergantung kadarnya masing-masing bisa dilatih. Nah, ini kan seni nih. Seni pendidikan seni musik, ya. Oh, seni pertunjukan. Nggak jadilah ya. Jadi kenapa Rasul langsung tunjuk? Karena Rasul tahu ini ada yang punya potensi. Nah, makanya sebetulnya membaca potensi orang itu termasuk dalam fikih dakwah. Ya, termasuk dalam
cara kita berdakwah adalah membaca potensi orang. Jadi jangan sampai kemudian kita ngasih amanah dakwah kepada orang yang dia ya nggak punya kompetensi di situ gitu loh. Ya kan? Makanya Rasul kalau kita bisa lihat kan Rasul itu paling sering membaca potensi orang. Kenapa sih hadis tentang amalan terbaik kenapa selalu beda-beda? Ya kan? Amalan terbaik apa? Yang nanya lagi sakit. Orang tuanya yang nanya lagi sakit. Terus kemudian Rasul bilang amalan terbaik itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang tanya amalan terbaik apa? Oh, Rasul tahu ini hafalannya bagus, bacaan Qur'annya bagus gitu ya, dan dia ngerti tafsir. Nah ini Rasul bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amalan terbaik apa? Pas Rasul lihat ini orang nggak bisa apa-apa nih kayaknya nih. Ya, Rasul bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini adalah sebuah berita bahwa Rasul itu membaca potensi orang. Dia tuh nggak sembarangan. Ada yang tanya, ya Rasul, saya punya istri kan ya. Terus kalau puasa saya cium istri batal nggak? Yo batal toh. Gitu. Oh ada lagi yang tanya, ya Rasul saya punya istri, kalau saya lagi puasa cium istri batal nggak? Ya nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Kok beda? Ya kata ternyata yang bertanya yang dibilang batal masih muda. Ternyata yang bertanya yang dibilang tidak batal sudah tua. Berarti Rasul kan membaca, dia nggak sembarangan, nggak saklek, nggak bisa A jadi A gitu, nggak bisa. Kamu harus bisa ini kan nggak bisa begitu. Kan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan sahabat tanya, ittaqul haqqa tuqatih, takwa haqqa tuqatih itu seperti apa ya Rasul? Kita nggak bisa ini. Dengan sebenar-benar takwa tuh gimana? Turun ayat, fattaqullah mastata'tum. Ya kan? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi Islam tuh seperti itu, memberikan solusi. Makanya kalau kita baca cuma sekian ayat terus langsung menjadikan hukum ini gini ya itu bahaya. Ya, akhirnya jadi orang melihat Islam itu saklek. Ini begini seperti ini nggak boleh kita ngomong sama orang tua. Padahal di situ konteksnya bukan tapi jangan sampai membuat orang tua sakit hati. Ya kalau misalnya kita bapakmu misalnya, Dok, kamu mau nikah sama dia, bapak gitu, ya nggak durhaka itu, masa tiba-tiba durhaka, bapak durhaka kamu, nggak mungkin, itu kan kedekatan, jadi bukan itu di situ bukan berarti secara literal begitu, tapi konteksnya adalah yang menyakiti hati orang tua maka itu menjadi ya. Oke, kembali lagi ke Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi suaranya lantang, suaranya bagus. Dialah yang kemudian dipilih. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, nanti pelajaran belakangan deh ya. Suaranya lantang, suaranya bagus. Nah, ada satu cerita, ini saya belum cerita ya. Keburu lupa karena setelah adzan ya udah kerjaannya Bilal kan adzan ya. Kalau udah kita cerita sampai adzan ya udah selesai ceritanya. Nah, ada cerita yang cukup unik. Ini sebelum perang Badar terjadi. Jadi ketika semuanya sudah berhijrah ke Madinah, ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad ya. Siapa sih? Pimpinan suku Aus. Ya nanti cek aja deh kalau saya salah, mohon dimaafkan. Sa'ad, yang jelas namanya Sa'ad. Sa'ad radhiyallahu anhu ini dia ternyata temenan sama Umayyah bin Khalaf. Ya, laknatullah alaih. Jadi Sa'ad ini punya karib kerabat, sohib karib namanya Umayyah. Yang satu orang Madinah, pimpinan suku Aus, yang satu orang Mekah, ya, pemuka Quraisy. Jadi setiap saat lewat Makkah pasti datang berkunjung ke rumahnya Umayyah. Sebaliknya kalau Umayyah itu berkunjung ke Madinah pasti datang dan nginep di rumahnya Sa'ad. Begitu terus. Suatu kali ketika Sa'ad sudah masuk Islam, dia datanglah berdagang kemana saya lupa, kemudian lewat di Madinah, kasih kabar ke Umayyah. Umayyah, saya lewat Madinah nih, lewat Makkah nih. Kira-kira bisa enggak saya berkunjung ke rumahmu lagi? Padahal saya sudah masuk Islam.
gitu kan. Kata Umayyah, oh silakan, nggak masalah, kita kan temenan, tidak akan hilang kerabat itu, pertemanan itu, walaupun kamu sudah masuk Islam, sudah ikut Muhammad. Saya kan masalahnya sama Muhammad, bukan sama kamu. Oh iya, ya, teman adalah kekuatan, gitu kata Patrick, ya kan. Kata Patrick, gitu. Kalau di sinetron Azab itu nggak ada kayak gitu. Adanya di SpongeBob. Nah, terus oke, kalau gitu datanglah kemudian Sa'ad ke rumahnya Umayyah, dijamu sedemikian rupa karena memang orang Arab itu paling jago dalam menjamu tamu, terutama memang keturunannya Abdul Muthalib ini memang penjamu tamu yang luar biasa. Akhirnya datanglah kemudian Sa'ad di rumahnya Umayyah, dijamu, terus Sa'ad bilang, Umayyah, saya tuh pengen tawaf, saya pengen umroh, tapi tawaf atau pokoknya tawaf lah ya. Saya mau tawaf, tapi saya sudah masuk Islam. Saya nggak mau kalau misalnya saya tawaf di Ka'bah itu di Masjidil Haram, kalau misalnya masih ada orang-orang kafir di situ. Nah, terus kata Umayyah, ya udah tawafnya nanti malam aja. Nanti kalau sudah malam pasti sepi. Oh, kalau gitu boleh. Jadi saat itu ya kalau misalnya tawaf itu zaman itu nggak pakai baju, pada telanjang tawaf itu. Jadi telanjang dari dari perut ke atas itu telanjang. Ya orang-orang ada baju khusus kalau saya nggak salah, cuma orang-orang nggak mampu udah telanjang aja. Nah itu kan nggak boleh ya telanjang ya. Terus dia nggak mau saat itu karena sudah masuk Islam. Akhirnya ya sudah malam nanti saya temenin kata Umayyah. Well, akhirnya tawaflah mereka. Pas tawaf, datang kemudian Abu Jahal. Umayyah, kamu sama siapa itu? Sama Sa'ad. Dia orang Madinah itu kan? Iya. Kata Sa'ad, iya emang kenapa? Kamu sudah ikut Muhammad? Sudah. Kenapa emang? Akan saya bunuh kamu. Kata Sa'ad, saya bunuh duluan kamu. Kata Umayyah, kayak kalian jangan ribut dong. Kata Abu Jahal, kamu dukung siapa? Gitu kan? Kata Umayyah, nanti dulu. Kata Sa'ad, kamu nggak dukung saya? Bingung kan Umayyah ini gimana urusannya sih, orang mau tawaf doang jadi begini urusannya kan? Kata Umayyah, jangan ribut dulu, Abul Hakam, ya kan? Abul Hakam, ya. Jadi, iya kan karena memang orang sana kan manggil Abul Hakam, namanya Amr bin Hisham. Tapi karena dia bijaksana jadi dipanggil Abul Hakam. Kenapa jadi Abu Jahal? Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasihkan toko, kan toko lagi. Saya kasih kopi yang tahu. Ayo, kenapa? Jadi ceritanya Abu Jahal itu ketika Nabi sudah mendeklarasikan, Muhammad sudah mendeklarasikan kenabiannya, Abu Jahal kan diajak. Abul Hakam, masuk Islam lah. Nggak mau. Ditanya sama Abu Sufyan kan bilang, wahai Abu Hakam, engkau itu pemimpin kami. Seandainya engkau masuk Islam, kami ikut. Selesai. Gitu kan, makanya Nabi kan berdoa, ya minta diperkuat Islam itu dari dua Amr. Apakah itu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham alias Abu Jahal itu, alias Abul Hakam. Terus kata Abul Hakam, kata Abu Jahal, masalahnya begini. Sukunya Muhammad dengan sukunya saya kan bersaing. Seandainya sukunya Muhammad ini sudah punya Nabi Muhammad, dia jadi Nabi, saya seharusnya juga punya. Kalau misalnya saya ngikutin Muhammad, berarti suku saya kalah dong. Gitu. Jadi karena gengsi, nih si Abu Jahal ini tahu kalau Muhammad itu Nabi. Tapi karena gengsi, kesukuan, dia nggak mau masuk Islam. Makanya sama Nabi dengar kan berita itu, karena Nabi ini orang goblok ini. Jadilah Abu Jahal bapak goblokan. Seluruh kegoblokan yang ada di dunia ini itu dimakan sendiri sama dia. Ibarat kata kalau kita ngomong emang goblok itu gratis, cuma jangan diambil sendiri dong gitu. Jangan diborong semua lah sama kamu gitu. Nah Abu Jahal itu borong semua kegoblokan. Ya makanya kemudian Nabi menjuluki dia sebagai Abu Jahal. Ini orang goblok. Jangan diikuti, jangan dituruti. Karena dia tahu saya Nabi tapi nggak mau masuk Islam. Cuma gara-gara kesukuan. Itu kan bodoh namanya. Apa sih yang membuat kita nggak mau? Kita tahu dia benar gitu kan. Kita tahu dosen ini benar. Cuma gara-gara mukanya jelek kita nggak mau ikut, kan goblok namanya. Ada kan kayak gitu. Nah ini karena kebencian yang mendarah daging kemudian dikatakan dia Abu Jahal. Nah terus ketemu
Ribut kan nih bertiga. Terus kata si siapa? Saat kamu mau bunuh saya, ya ngomong ke Abu Jahal, kamu mau bunuh saya, silakan. Saya nggak bakal rugi, kamu yang akan rugi. Saya pimpinan suku. Kalau suku saya di Madinah itu tahu saya dibunuh, kamu yang akan dikeroyok sama suku saya. Kamu tahu nggak? Suku Aus itu suku yang paling bisa dibilang paling ganas di Madinah. Kan suku Aus sama Khazraj ini kan suka berantem, ya kan? Adanya Islam kemudian mereka gabung menjadi satu, jadi damai. Jadilah mereka jadi kaum Ansor. Ya. Nah, mereka jadi pembela Rasul yang paling kuat karena memang dari awal dulu itu memang mereka itu jago berantem. Makanya saat itu ketika diancam sama Abu Jahal, diancam balik. Kamu bunuh saya, kamu yang dibunuh sama suku saya. Berapa banyak orang Makkah mati semua di sini. Umayyah kan bingung. Kata Kata Abu Jahal, Umayyah, kamu mau nurut sama saya apa sama dia? Saya pimpinan di sini, dia cuma teman kamu. Sekarang pilih siapa, saya atau dia? Kata Umayyah bingung. Nanti dulu, saya nggak bisa milih langsung. Engkau adalah pemimpinku dan dia adalah temanku. Saat tersinggung gitu, loh kamu nggak bisa belain tamu, kamu nggak benar kalau begitu caranya. Putus hubungan pertemanan kita di sini. Kata Sa'ad kepada Umayyah. Bingung kan Umayyah, ini udah di sini dimarahin sama di sini diputus. Gitu kan? Ini orang-orang Arab kalau putus pertemanan bahaya. Artinya musuh. Kalau musuh boleh bunuh-bunuhan. Terus kata Umayyah, kamu jangan begitu dong Sa'ad. Kata Sa'ad, saya mau kasih tahu ada berita gembira buat kamu. Apa? Jadi Muhammad bilang sama saya, engkau akan mati dibunuh oleh orangnya Muhammad. Loh katanya. Langsung pucat mukanya Umayyah, langsung pulang. Kenapa pucat? Karena dia tahu Muhammad tidak pernah bohong. Ngeri ya, orang-orang Quraisy itu tahu semua Muhammad itu adalah orang yang benar dan tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Tidak akan mengatakan apapun yang tidak akan terjadi. Ngeri. Takut dia pucat pulang. Kan Abu Jahal sama Sa'ad tinggal berdua. Ngapain mereka? Pertanyaannya, A. Main Uno, B. Ngopi, C. Bunuh-bunuhan.